Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang penggunaan turunan. Dan seperti biasa, untuk setiap pertemuan saya akan membahas satu atau dua subbab. Kali ini kita membahas dua subbab dari bab 3, yang pertama tentang maksimum dan minimum. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan subbab 3.2 tentang kemonotonan dan kecekungan. Oke, kita mulai dengan subbab pertama tentang maksimum dan minimum, dengan tujuan nantinya kalian diharapkan dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi yang diberikan. Oke, sebagai motivasi, diketahui sebuah fungsi Y sama dengan fx pada selang AB, kita kadang ingin mengetahui pada selang bagian mana f naik atau turun, dan di titik mana f mencapai nilai maksimum atau nilai minimum, dan informasi penting lainnya. Misalkan f terdefinisi pada selang I, dan C adalah titik di I. Nilai fc disebut nilai maksimum apabila fc lebih besar atau sama dengan fx untuk setiap x anggota I. Nilai fc disebut nilai minimum apabila fc lebih kecil atau sama dengan fx untuk setiap x anggota I. Nilai maksimum atau minimum disebut nilai ekstrim. Perhatikan pada gambar ada titik maksimum dan ada juga titik minimum. Sebagai contoh pertama, misalkan fx sama dengan x kuadrat. X di sini anggota selang min 1, 2. Nilai maksimum f adalah 4 yang sama dengan nilai f2, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 yang sama dengan nilai f0. Perhatikan grafiknya seperti itu. Nah, kapan f mencapai nilai ekstrim? Teorema ini, yang dikenal dengan teorema eksistensi nilai ekstrim, menyatakan jika f kontinu pada interval atau selang tutup AB, maka f akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tersebut. Teorema ini mengatakan bahwa kekontinuan pada selang tutup merupakan syarat cukup untuk eksistensi nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Sebagai contoh, fungsi pada contoh 1 tadi merupakan fungsi yang kontinu pada selang min 1, 2, sehingga mempunyai nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Contoh ini memperlihatkan bahwa fungsi yang tidak kontinu mungkin saja mempunyai nilai ekstrim. Sebagai contoh, fungsi yang didefinisikan sebagai berikut: fx sama dengan min 1 jika x sama dengan 0, fx sama dengan x jika x terletak di antara 0 dan 1, fx sama dengan 2 jika x sama dengan 1. Grafiknya di samping kanan. Fungsi ini mempunyai nilai maksimum 2 yang sama dengan f1 dan nilai minimum min 1 yang sama dengan f0. Padahal fungsi ini tidak kontinu pada selang tutup 0,1. Contoh berikut memperlihatkan bahwa kekontinuan tidak menjamin eksistensi nilai ekstrim. Sebagai contoh, fungsi gx yang sama dengan setengah jika x sama dengan 0 atau 1, dan gx sama dengan x jika x terletak di antara 0 dan 1, grafiknya diperlihatkan pada gambar, tidak mempunyai nilai ekstrim, baik nilai maksimum maupun nilai minimum. Contoh berikut memperlihatkan bahwa kekontinuan pada selang buka tidak menjamin eksistensi nilai ekstrim. Sebagai contoh, fungsi gx sama dengan x untuk x pada selang buka 0,1 tidak mempunyai nilai ekstrim, baik nilai maksimum maupun nilai minimum. Di sini 1 bukan nilai ekstrim, karena nilai tersebut tidak tercapai. Demikian juga 0 bukan nilai minimum, karena tidak tercapai. Diketahui sebuah fungsi y sama dengan fx yang kontinu pada selang tutup AB. Menurut teorema eksistensi nilai ekstrim,
F akan mencapai nilai maksimum dan juga nilai minimum pada selang AB. Pertanyaannya, di titik manakah nilai ekstrim tersebut dicapai? Nah, teorema lokasi titik ekstrim yang nantinya juga disebut sebagai teorema titik kritis menyatakan sebagai berikut. Misalkan daerah asal F adalah selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan titik kritis, yakni C merupakan titik ujung selang I atau titik stasioner F, yakni F aksen C sama dengan 0, atau titik singular F, yakni F aksen C tidak ada. Teorema lokasi titik ekstrim mengatakan bahwa nilai ekstrim hanya mungkin tercapai di 3 jenis titik tersebut yang kita sebut sebagai titik kritis. Karena itu teorema ini dikenal pula sebagai teorema titik kritis. Untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi, teorema ini menganjurkan untuk mencari titik-titik kritisnya terlebih dahulu. Baik, sebagai contoh kita lihat fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval min 1,2, interval tutup, mencapai nilai maksimum 4 di x sama dengan 2, yang merupakan titik ujung kanan, dan nilai minimum 0 di x sama dengan 0, yang merupakan titik stasioner. Nah, untuk fungsi seperti fungsi nilai mutlak, kalau kita lihat pada interval min 1,2 juga, fungsi ini mencapai nilai maksimum 2 di x sama dengan 2 yang merupakan titik ujung kanan seperti tadi ya. Mirip, tapi kemudian nilai minimumnya di sini 0 juga gitu, di x sama 0 juga, tapi di sini titiknya merupakan titik singular. Jadi minimum atau dalam kasus yang lain nilai maksimum juga bisa tercapai di titik singular seperti pada contoh ini. Nah, contoh berikutnya ini barangkali lebih hitung-hitungan. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx yang sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus 1 pada interval min 1,2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita turunkan, kita peroleh f aksen x sama dengan min 6x kuadrat tambah 6x yang bisa kita faktorkan jadi 6x kali 1 min x. Pertanyaannya kemudian, kapan ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk x sama dengan apa gitu ya, pertanyaan titik stasioner itu kan gitu. Jawabannya untuk x sama dengan 0 dan untuk x sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita punya 2 titik stasioner. Nah, karena dari penurunan itu kita dapatkan hasilnya selalu tidak ada kendala ya. Berarti titik singularnya tidak ada. Jelas? Ya. Titik singular itu tidak ada, contoh tadi kalau fungsinya seperti nilai mutlak gitu ya. Jadi fungsinya bercabang mungkin gitu ya aturannya, atau yang lain lah, ada osilasi atau apa. Anda ingat-ingat aja fungsi yang aneh-aneh itu ya. Lalu titik ujung selang jangan lupa ada 2, jadi kita punya 4 titik kritis. Oke, min 1 dan 2 ini tidak lain 2 titik ujung selang. Dan 0 serta 1 tidak lain titik stasioner, gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, menurut teorema eksistensi nilai ekstrim dan teorema lokasi titik ekstrim, F akan mencapai nilai ekstrim di titik kritis tersebut. Tapi yang mana? Kita harus periksa. Nah,
caranya tinggal bandingkan aja nilainya. Jadi istilahnya ditandingkan aja. Di antara 4 itu mana sih yang memberi nilai paling besar dan mana yang memberi nilai paling kecil. Jadi yang paling besar di sini 6 dan yang paling kecil -3. Jadi apa kesimpulannya? F mencapai nilai maksimum di titik ujung kiri, ya, dan di titik ujung kanan. Jadi hati-hati. Mungkin dulu di SMA daerah asalnya mungkin tidak dibatasi pada interval atau selang tutup saja. Jadi dapatnya titik stasioner. Dalam konteks ini juga mungkin yang didapat bukan nilai maksimum atau minimum, tapi maksimum lokal dan minimum lokal gitu ya. Kalau Anda menyoroti 2 titik stasioner itu. Nah, tapi di selang -1,2 yang terbatas ini, nilai ekstrim itu tercapai di titik ujungnya gitu ya. Ada pertanyaan? Bebas, siapa yang bertanya mau namanya diawali huruf apapun, kalau bertanya bebas ya. Ada tidak pertanyaan? Halo. Maaf Pak, izin Ya, bertanya. ya boleh. Saya mau nanya Pak, itu maksudnya yang titik ujung kiri sama titik ujung kanan itu, dia itu Pak, si X-nya itu akan selalu mencapai maksimum gitu ya Pak? Tapi bukannya kalau dia semakin maksimum, dia bukannya semakin ke kanan gitu Pak? Kamu belum ini kan saya kembali. Kan ini contoh nih, ya. Jadi ketika daerah definisinya itu grafiknya kan hanya sepenggal itu. Jadi ini ya mentok di sini. Semakin ke kanan gimana? Di X sama dengan 3 tuh kan tidak terdefinisi. Kita kan berbicaranya di sini gitu kan. Ya, barusan yang bertanya siapa namanya? Raida Mani Pak. Oh, berarti Baik, gitu ya Pak. ya. Ya seperti Baik, Pak. ini. Jadi yang nomor contoh 6 ini saya tidak gambar. Gambar tuh di awal-awal untuk penjelasan. Sekarang tanpa gambar Anda kebayang nggak apa yang terjadi? Kebayang Pak. Ya, maksimum di ujung kiri, minimum di ujung kanan. Jadi kurvanya kira-kira seperti apa itu? Ya, kurvanya mungkin seperti saya akan gambar dengan warna apa ya? Dengan warna mungkin merah tua. Mungkin grafiknya jadi mungkin seperti ini gitu ya. Ya, Ray. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Tapi nilainya -3. Oke, jadi sumbu X-nya nggak di situ. Sumbu X-nya nggak di situ. Ya, ya sumbu X-nya memotong kurvanya ya. Atau kurvanya memotong sumbu X-nya. Mungkin di situ gitu ya. Ini saya nggak tahu grafiknya persisnya seperti apa, tapi kira-kira seperti ini kan. Maksimum tercapai di ujung kiri, ini -1 gitu ya. Minimum tercapai di ujung kanan gitu ya. Gitu. Ya grafiknya nggak tahu seperti apa, tapi kebayang lah. Kebayang Ray? Yang lainnya kebayang juga? Kebayang Pak. Dan X pangkat 3 tuh bentuknya biasanya gimana? Biasanya seperti huruf S gitu ya.
mungkin gitu ya. Saya nggak tahu. Harus dibuat sketsanya. Nanti ada aplikasi atau penggunaan turunan untuk menggambar grafik atau membuat sketsa grafik gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi di sebelah kiri min 1, di sebelah kanan 2, ya kita nggak hiraukan. Yang ditanyakan pada interval min 1,2 gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau begitu sekarang coba nomor 1 nih, latihan. Seperti contoh 6 tadi. Ya, 2 menit ya. 2 menit. Oke, udah 2 menit lewat. Ketemu nilai ekstrimnya berapa? Setelah T barangkali yang namanya UV atau W. Ketemu, Pak. Berapa? Ini siapa? Frida. Frida. Oke, Frida. Berapa nilai maksimumnya dan tercapai di mana? Nilai maksimumnya 16 di X sama dengan min 2. Terus 16 di X sama dengan min 2. Minimum? Minimumnya di min 16 di X sama dengan 2. Oke. Oke, caranya cari titik stasioner seperti tadi ya. Jadi F aksen X sama dengan apa ini? Frida, 3X kuadrat. 3X kuadrat min 12. Min 12 kalau difaktorkan 3 kali X kuadrat min 4 ya. X kuadrat min 4. Jadi X-nya 2 dan min 2 titik stasionernya ya. Titik stasioner. Nah, titik ujungnya dihitung nggak di titik ujung nilainya? Dihitung, Pak. Cuma bukan nilai ekstrim. Oke. Misalnya di X sama dengan 3, 3,3, 27, dikurangi 36. 27 kurangi 36. Min 9 ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalah sama min 16 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikurangi 24. 8 kurangi
24 min 16. Iya, betul Frida, bagus. Nah, nanti kita akan bertemu lagi fungsi ini, grafiknya seperti apa ya, kemonotonan dan kecekungan seperti apa. Nah, nomor 2, nanti kita coba di waktu lain saja, tapi fungsi yang bercabang seperti ini, fungsi yang didefinisikan bercabang seperti ini, itu ada kemungkinan punya titik singular. Di mana kemungkinan titik singularnya? Beda. Di X sama dengan 20. Betul, di X sama dengan 20. Karena di sebelah kiri entah seperti apa gitu ya, di sebelah kiri entah seperti apa. Continue sih, continue ini. Kalau cepat aja kita hitung limit di X sama dengan 20 tuh limit kirinya pakai rumus yang pertama. Pakai rumus yang pertama, kalau X-nya menuju 20 itu berapa? 1000 dikurangi 400 bagi 2, 800 ya. 800. Kalau pakai rumus ini, limit kanannya 1200 dikurangi 400, 800 juga. Jadi, continue. Lalu ini parabola yang terbuka ke bawah gitu ya. Ini ketemunya di 800, teruskan lagi, maaf. Teruskan lagi ke kanan, seperti itu. Ini terbuka ke bawah juga. Tapi ini bukan parabola yang sama kan? Parabola di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini bukan parabola yang sama. Jadi ada kemungkinan ini di sini turunan kiri dan turunan kanannya sama enggak gitu ya? Punya turunan apa enggak? Jadi ada kemungkinan di situ titik singular. Dari gambarnya ke saya udah kayak ngebocorin. Di situ akan tercapai maksimum. Tapi gambar saya bisa saja salah. Gambar saya mungkin saja nggak seperti itu sebetulnya kurvanya. Gambar saya mungkin salah. Kalau misalnya ini saya gambar dengan kemungkinan lain ya. Kemungkinan lain di sebelah kanan tuh parabola, tapi sempat naik dulu gitu ya. Sempat naik dulu lalu turun gitu ya. Jadi maksimumnya mungkin di situ. Mungkin ada titik stasioner. Mungkin ya. Kan bisa parabola bisa naik kemudian turun kan gitu ya. Ini kan terbuka ke bawah, kalau tandanya negatif seperti ini terbukanya ke bawah parabolanya. Yang seperti itu di SMA udah dipelajari kan. Lalu fungsi seperti ini tuh bisa berasal dari suatu masalah nyata gitu ya. Nanti saya akan berikan masalah nyata yang memunculkan fungsi ini. Sementara saya berhenti dulu di bagian ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak saya akan lanjutkan dengan subbab 3.2. Jadi yang pasti untuk nomor 2 cari titik stasioner, cari titik singular, kemungkinannya yang jadi titik singular X sama 20. Lalu jangan lupa titik ujung selang yang juga harus diperhitungkan sebagai calon titik ekstrim. Ujung selangnya dalam hal ini 0 dan 60. 20 bukan ujung selang ya. 20 itu di tengah-tengah. Ya tidak persis di tengah, maksudnya di dalam interval. 20 itu di dalam. Kemungkinan dia jadi titik singular. Ada pertanyaan? Pak, Ya. izin bertanya. Oke. Kalau kayak gitu berarti dia punya titik, kalau kayak gambar Bapak yang ada biru sama merah itu. Berarti dia punya titik singular sama punya titik stasioner juga. Kemungkinan, iya, ya, oke. Sebetulnya titik stasionernya itu bisa dengan cepat kita cari ya. Di sini ada yang turunannya 0 nggak? 50 min, turunannya apa? 50 min? X.
50 min X. 0 kalau X-nya sama dengan? 50. Ya, tapi 50 nggak ada di sini kan? Jadi tidak ada titik stasioner, oke? Nah, gambarnya memang kelihatan tuh seperti itu. Kemudian yang kedua sekarang. Turunannya apa? Coba yang barusan bertanya. 60 min? 60 min 2X. Nah, bisa 0 nggak? Di 30. Nah, jadi ini 30 nih. Jadi titik stasionernya ada. Ini titik stasioner nih. Ya? Maksimum kan? Di situ kan? Tapi yang Kemungkinan 20-nya tetap singular, Pak. Singular. Harus dipastikan singular apa tidaknya sih gitu ya. Tapi tadi turunan di sebelah sini apa turunannya, di sebelah sana apa turunannya. Nanti kalau diambil limitnya, garis singgung dari sebelah kiri itu gradiennya berapa, garis singgung sebelah kanan gradiennya berapa gitu ya. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti titik singular kan. Jadi garis singgungnya tidak ada sebetulnya gitu ya. Gitu ya. Oke, Jadi mengerti, Pak. Jadi patah itu bisa pertemuan dua kurva. Kalau nilai mutlak sih patahnya kelihatan langsung ya kasat mata ya, karena itu garis lurus di sebelah kiri y sama dengan min x kan, lalu y sama dengan x di sebelah kanan garis lurus juga. Jadi bertemu di 0,0 itu nilai mutlak kan seperti itu ya, patah gitu. Kalau ini kurva bisa juga patah. Kalau ekstrimnya patahnya kurva tuh misalnya yang satu begitu, lalu yang satu begitu gitu ya. Itu patah juga kan gitu ya. Ya. Jadi garis singgungnya tuh garis singgung sepotong gitu ya. Kalau boleh ada garis singgung kiri gitu ya. Lalu garis singgung kanan gitu ya. Nah, garis singgungnya tuh patah gitu ya. Garis singgung kok patah. Maksud saya tadi, kalau boleh kita pakai istilah garis singgung kiri dan garis singgung kanan. Garis singgung kiri dan garis singgung kanan itu tidak membentuk garis lurus gitu ya. Yang seperti itu artinya tidak punya garis singgung gitu ya. Paham ya? Jadi turunan kiri, turunan kanan. Kan turunan tuh limit. Ya. Jadi bisa limit dari kiri berapa, limit dari kanan berapa gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang seperti ini titik singular ini, yang seperti ini. Ilustrasi ya, ilustrasi saja. Oke, kita lanjutkan dengan bagian kedua ya. Kemonotonan dan kecekungan. Di sini nanti Anda belajar bagaimana menentukan selang kemonotonan dan kemudian nanti bisa menyimpulkan juga ada tidaknya titik ekstrim. Serta juga nanti bagaimana menentukan selang kecekungan. Dan dari situ Anda bisa mendapatkan titik belok gitu ya, kemungkinan gitu ya, ada titik belok dari suatu fungsi yang diberikan. Di SMA mestinya sudah juga ini kita bernostalgia sambil menyamakan pemahaman lagi ya. Fungsi f dikatakan naik pada selang I apabila untuk setiap X Y anggota I dengan X lebih kecil daripada Y berlaku Fx lebih kecil daripada Fy. Perhatikan ketaksamaannya ya. Jadi kalau kita punya X lebih kecil daripada Y, nilai Fx juga lebih kecil daripada Fy. Artinya X di sebelah kiri, Y sebelah kanan, nilai Fx mungkin sekian, nilai Fy sekian gitu ya. Seperti itu.
Nah, tapi ini pada interval. Kalau pada interval ya nanti kalau dihubungkan seperti kata Teguh tadi, dihubungkan nanti semua mungkin seperti itu gitu ya. Jadi semakin ke kanan titiknya, semakin besar nilai fungsinya. Turun sebaliknya ya, kalau turun sebaliknya. Nah, fungsi yang naik atau turun itu disebut fungsi monoton. Jadi kalau saya sebut fungsi monoton, kemungkinan dia fungsi naik atau fungsi turun. Bukan naik turun loh ya. Fungsi naik atau fungsi turun. Nah, kapan kita tahu fungsi naik atau turun? Nah, kita sedang membahas penggunaan turunan kan ya di bab ini. Jadi turunan ini merupakan alat bantu kita untuk menyelidiki kemonotonan fungsi. Nah, kalau turunannya selalu positif untuk setiap X anggota I, maka F naik pada I. Kalau turunannya negatif untuk setiap X anggota I, maka F turun. Ilustrasinya seperti ini ilustrasi ya. Nah, dalam prakteknya, F itu mungkin terdefinisi pada R gitu. Lalu kita diminta menentukan pada selang mana F naik, pada selang mana pula F turun gitu ya. Jadi kalau kejadiannya seperti dalam ilustrasi ini, di sini ada titik C, di sebelah kanan C turunannya positif, berarti di situ fungsinya naik. Di sebelah kiri turunannya negatif, berarti di situ fungsinya turun gitu ya. Mungkin ada di bagian lain naik atau turun lagi gitu ya. Ilustrasi ini jelas? Jadi kemungkinan lain bisa contoh, bukan kemungkinan lah, contoh yang lebih konkret ya. Kalau kalian tinjau fungsi fx sama dengan misalnya sin x, itu kan grafiknya naik turun ya. Grafiknya seperti itu dan ini ke sebelah kiri. Jadi di sini titik-titik ada maksimum, minimum. Jadi di sini naik, kemudian di sini turun, kemudian naik lagi, gitu ya. Jadi naik, turun, naik, ya bergelombang gitu kan. Seperti itu. Di tempat itu saya membuat catatan, ternyata saya hapus lagi gambar sin X tadi. Jadi pada gambar di samping ini titik C yang merupakan seperti titik pemisah gitu ya antara bagian kurva di mana F naik dan bagian kurva di mana F turun. Jadi kalau di sebelah kirinya turun lalu ke sebelah kanan naik, berarti titik itu merupakan titik minimum. Jadi dengan menganalisis kemonotonan, kita bisa mendapatkan titik minimum atau titik maksimum juga. Hanya gitu ya, kita harus memastikan betul apakah titik minimum ini merupakan titik minimum global gitu. Karena kalau ada banyak titik minimum, kita nantinya masih harus membandingkan gitu ya. Nggak usah banyak lah, ada dua aja, ada dua titik minimum, calon titik minimum, maka kita harus membandingkan mana yang lebih kecil nilainya.
Jadi yang satu jadi nilai minimum global gitu. Yang satu lagi mungkin hanya lokal gitu ya. Oke, ini contoh yang dikerjakan oleh Frida tadi. Kalau kita bahas kemonotonannya, tadi turunannya kita udah dapat ya, itu ya. Nah, kalau kita periksa tanda f aksen X, maka kita dapatkan positif di sini, negatif, kemudian positif lagi. Jadi, grafiknya kalau begitu, bukan grafiknya lah, sketsanya, berarti kira-kira di sini naik, lalu turun, lalu naik lagi. Nah, kurvanya tuh akan fluktuasi seperti itu, bergelombang seperti itu, ya. Naik, turun, naik lagi. Tapi setelah X semanan 2 tuh naik terus. Sebelum X semanan min 2 tuh juga naik ya, dari kiri ke kanan tuh naik. Di antara min 2 dan 2 saja fungsinya turun. Nah, kalau habis naik terus turun, maka X semanan 2 itu merupakan titik maksimum. Nah, di sini saya pakai kata lokal, nanti dijelaskan apa itu. Dan X semanan 2 itu minimum tapi juga lokal. Kenapa? Ya, ini akan kita bahas, tapi di sini saya kira jelas, ini kita tidak membatasi X-nya di sini. Di sini X-nya anggota R. Kalau X anggota R beda dengan yang dikerjakan di soal latihan tadi dan dijawab oleh Frida. Kalau X-nya tidak dibatasi, maka nilai di 2 itu katakanlah di situ, dan di min 2 itu katakanlah di situ, bukan maksimum global karena ini naik ke kanan, masih naik terus. Gitu. Ini yang tadi Ray mungkin pertanyakan, ya Ray ya. Apakah kamu membayangkan yang seperti ini tadi? Iya Pak, saya kira dia Ya. bakalan naik gitu terus. Ya, tapi tadi X-nya dibatasi dari min 3 sampai 3 saja, kan gitu ya. Kalau dari min 3 sampai 3 saja ya enggak, di sebelah kanan 3 enggak kita bahas kan. Gitu. Nah, tapi kalau di sini X-nya tidak dibatasi, berarti di sebelah kiri min 2 tuh terus ke kiri gitu ya. Sebelah kanan 2 terus ke kanan. Nah, jadi yang di X semanan 2 itu, ini hanya maksimum lokal. Karena coba aja bandingkan dengan nilai di X sama dengan 10 gitu ya. Tadi berapa di X semanan min 2 nilainya 16 ya, Rida ya. Sekarang kalau X-nya sama dengan 10, masukkan ke rumus ini, 10 pangkat 3 aja udah 1000. 1000 dikurangi 120 gitu kan. Kan 880 ya. Jauh lebih besar gitu kan. Oke, jadi itu pengertian lokal tuh ya dia hanya maksimum kalau dibandingkan dengan X di dekat dia. Tapi dengan X yang jauh-jauh dari dia ya mungkin kalah dia gitu ya. Demikian juga yang X semanan 2 minimum lokal, dia paling kecil kalau di antara mungkin di antara 1,5 dan 2,5 gitu dia paling kecil. Pada interval di sekitar 2 saja. Tapi di sebelah kiri min 2 tuh ada yang nilainya jauh lebih kecil gitu ya. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas ya? Frida mau bertanya? Tidak. Belum Oke. ada, Pak. Aman ya. Oke. Sekarang kecekungan. Nah, untuk kecekungan, fungsi F setelah diturunkan, kita bisa bertanya juga F aksennya bagaimana. Nah, jika F aksennya naik, bukan F-nya loh yang naik, tapi F aksennya naik. Maka F cekung ke atas. Apa artinya F aksen naik? Oke, F aksen naik
itu kira-kira seperti ini. Saya gambar di sini. Di sini turunannya positif apa negatif? Yang titik merah itu. Garis singgungnya miring ke kanan, berarti bukan miring ke kanan. Garis singgungnya tuh garis singgungnya naik apa turun? Ya miring. Garis singgung miring ke kanan atau miring ke kiri itu ya. Maksudnya garis singgungnya kan begini nih. Ya. Berarti gradiennya itu atau ya gradiennya itu bilangan positif apa negatif tuh kalau seperti itu? Negatif. Negatif ya. Kalau di sini masih negatif nggak kira-kira? Masih, Pak. Masih, Bu. Nah, lalu pada suatu saat 0 ya gradiennya. Gradiennya 0 itu garis singgungnya mendatar ya. Jadi di sini M negatif. Di sini M sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu ke kanan gradiennya positif apa negatif? Positif. Positif. Semakin kanan Positif. dengan nilai yang lebih Besar. Itu artinya F aksen naik ya. Kan M ini F aksen ya. Nilai M itu ditentukan oleh nilai F aksen kan. Jadi F aksennya dari negatif 0 lalu positif dan makin besar gitu ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau F aksen turun. Jadi tadi F aksen naik grafiknya cekung ke atas tuh seperti itu. Yang berikutnya F aksen turun. Maka grafiknya cekung ke bawah gitu ya. Jadi ilustrasinya di sebelah kanan. Betulnya saya gambar nggak ya? Enggak ya. Ilustrasinya di sebelah kanan. Di sini awalnya turunannya gimana? Positif. Lalu mungkin di situ 0, lalu di sana negatif, dan makin negatif dengan nilai mutlak makin besar gitu ya. Jadi negatifnya negatif 1, negatif 2, lalu negatif 3, dan seterusnya gitu ya. Nah yang seperti itu grafiknya cekung ke bawah. Yang tadi cekung ke atas gitu ya. Bapak mau nanya, Boleh. berarti dilihat naik sama turunnya itu Kurang keras. Coba didekatkan, Anda pakai earphone atau apa? Saya belum dengar tadi. Belum dengar dengan jelas. Berarti nggak kedengeran, maaf. Diulang. Siapa nih bertanya? Hanina nggak ngomong atau apa itu nggak kedengaran? Tadi yang bertanya siapa? Acung. Tadi Hanina itu yang nanya, Pak. Tapi mic dia Oh, kayaknya bermasalah. nggak dengar juga kan kamu kan? Iya, Sekarang hilang, Pak. malah mute. Ya lewat chat aja, oke. Mana saya baca? Kita tunggu Hanina tanya apa? Tuh, ketawa-ketawa chatnya nggak muncul. Oh, baru muncul. Berarti dilihat F aksen naik atau turunnya itu setelah titik stasionernya ya Pak? Enggak. Ya dihitung. Itu kan tadi ilustrasi. Ilustrasi ya dihitung. Lalu periksa tanda. Kuncinya periksa tanda. Titik stasioner ada atau tidak itu nggak dijamin juga. Bisa saja positif semua, negatif semua, bisa kan. Tapi kalau
ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin kan ada pembuat nol gitu Pak. Ketika kita dapatkan rumus turunannya, ada titik pembuat nol kan, gitu kan? Dari turunannya. Nah, itu titik stasioner. Ya, seperti biasa, periksa tanda aja. Ada beberapa titik pembuat nol, lalu di antara pembuat nol itu positif atau negatif, begitu. Ya, nanti kita contohnya lebih konkret F-nya apa. Kalau tadi baru ilustrasi. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Ini Anda masih lihat PowerPoint, tapi kalau di layar saya sedang lihat Aditya Luki, Muhammad Nazmi, Brian Gok, Hanina. Saya kembali ke PowerPoint. Anda masih lihat PowerPoint juga dari tadi ya. Nah, sebelum contoh, kita bahas dulu ini. Atau saya sajikan dulu ini. Teorema kecekungan fungsi. F aksen naik itu kapan atau dalam hal apa kita mempunyai F aksen naik? Ya, dalam hal turunan keduanya positif. Ingat, kalau turunan pertama positif, F-nya naik. Kalau turunan kedua positif, berarti kan F aksennya naik kan? Gitu ya. Jadi kalau turunan kedua positif, maka F aksen naik. Ya, di sini F aksen naik. Dan F aksen naik ini kemudian akan mengakibatkan grafik fungsi F cekung ke atas. Kalau turunan kedua negatif, F aksen turun berarti kan. Sehingga grafik fungsi F cekung ke bawah gitu ya. Nah, penjelasan ini bukan bukti, penjelasan buktinya ya untuk beberapa teorema yang kita bahas sekarang ini tidak dibahas ya, artinya Anda bisa membaca di buku kalau penasaran, kalau tidak ya tidak apa-apa, Anda terima atau catat atau apa namanya pesan teorema ini Anda serap gitu ya, Anda ingat pesannya itu. Jadi ini penjelasannya yang sudah saya tulis juga tadi. Kalau turunan kedua positif tuh F aksennya naik. Kalau turunan kedua negatif, F aksennya turun. Jadi yang cekung ke atas itu kalau punya turunan kedua ini dimisalkan F-nya mempunyai turunan kedua ya. Nah, jadi kalau fungsinya punya turunan kedua, kita tinggal periksa apakah turunan keduanya positif atau negatif pada selang-selang tertentu ya. Kalau fungsinya terdefinisi pada seluruh R, turunan keduanya juga ada pada seluruh R, kita periksa tanda nanti Hanina gitu ya, periksa tanda pada garis bilangan. Nah, ini contohnya. Fungsi yang dikerjakan oleh Frida itu, ini saya pakai berulang kali. Sekarang pakai teorema kecekungan barusan, ya. Yang kita bahas barusan maksudnya. Jadi fungsinya X pangkat 3 min 12X, turunan pertama sudah kita hitung. Sekarang turunan kedua. Turunan keduanya sama 6X, sederhana ya. Kalau kita periksa tanda, maka negatif untuk X lebih kecil daripada 0, positif untuk X lebih besar daripada 0. Ini bukan titik stasioner, Hanina. Mohon maaf, saya iakan saja tadi. Tapi yang sedang kita bahas ini kan turunan kedua. Jadi turunan kedua di 0 itu sama dengan 0, bukan titik stasioner. Nah, 0 di sini, 0 ini titik apa gitu ya. Nanti kita beri nama ya. Sementara kita membahas kecekungan saja dulu. Menurut teorema kecekungan, grafiknya cekung ke atas pada interval 0 hingga karena turunan keduanya di situ positif. Cekung ke bawah pada interval min hingga 0. Nah, kalau dikombinasikan dengan informasi naik turun tadi, ingat nggak Frida? Naik turunnya penentunya X sama dengan
min 2 dan X sama dengan 2, pembuat nolnya ya. Jadi naik, turun, naik gitu kan. Nah sekarang dikombinasikan dengan kecekungannya, jadi ada yang naik dan cekung ke bawah, ada naik dan ada turun dan cekung ke bawah, lalu ada turun dan cekung ke atas, lalu naik dan cekung ke atas. Jadi ada 4 kombinasi ya. Jelas. Nanti ingat hasil periksa tanda kemonotonan dan hasil hasil periksa tanda F aksen dan hasil periksa tanda F double aksen. Jadi hasil periksa kemonotonan dan hasil periksa kecekungan ini. Ingat baik-baik gambar ini ya. Sementara catatannya tadi pertanyaan 0 titik apa, jawabannya bukan jawaban sih. Ya ini jawaban tapi definisi gitu ya. Jadi pertanyaan tadi itu dijawab dengan definisi gitu ya. Jadi titik X sama 0 di sini didefinisikan atau merupakan titik infleksi yang didefinisikan sebagai titik di mana F mengalami perubahan kecekungan. Jadi itu definisi ini. Jadi ini definisinya seperti ini. Ya. Jadi apa itu titik belok? Di SMA pakai istilah titik belok, Hanina? Atau Aditya? Halo Aditya Luki. Halo Pak, Di SMA pakai istilah apa? sama kayak Pak titik belok. Nggak kenal titik infleksi ya? Enggak Pak. Oke. Saya perkenalkan sekarang bahasa Inggrisnya tuh inflection point ya, jadi titik infleksi. Yang di SMA sejak dulu diterjemahkan sebagai titik belok. Nah, nanti kalian lihat sebetulnya istilah titik belok ini tepat apa tidak ya. Kalau ada para guru yang nanti ngikuti kuliah di YouTube, kuliah ini di YouTube, coba renungkan gitu ya, titik belok itu istilah yang tepat apa tidak gitu ya. Kita lihat grafiknya seperti ini. Ya. Jadi tadi kalau hanya dari min 3 sampai 3 yang Frida kerjakan itu memang di min 3. Min 3 itu min 27, min 36, min 9 itu di sini ya. 3 itu 9 itu di sini. Lalu yang maksimum itu tercapai di X min 2 ini 16 nilainya minimum itu tadi ketika intervalnya hanya min 3 sampai 3. Tapi titik maksimum ini tetap ada namanya kalaupun X-nya anggota R gitu ya. Jadi maksimum lokal dan minimum lokal gitu ya. Penting tetap. Nah, di 0 tuh ini. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi tentang istilah titik belok. Kalau kita melihat kurva ini naik dan cekung ke atas untuk X di sebelah kiri min 2. Di sini naik, dan cekung ke atas. Yang pertama ini. Lalu berikutnya, ini saya pakai warna lain deh panahnya. Aduh, mohon maaf ini merah terus dari tadi. Untuk kecekungan saya pakai warna hijau ya.
Jadi pada bagian ini naik dan cekung ke atas. Sekarang ini naik dan cekung ke, nggak terlalu kelihatan ya. Cekung ke bawah. Maaf, kurang kelihatan. Lalu yang berikutnya, saya ganti warna biru. Bagian ini, maaf kok didiamkan aja, saya salah barusan, bukan naik, tapi Turun. tadi juga salah, ini bukan cekung ke atas. Tuh, saya error 2 kali. Ini cekung ke apa? Yang kiri? Bawah. Cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Jadi tadi kemudian ini turun dan masih cekung ke bawah ya. Masih ke bawah ya. Ini. Nah, yang bagian ketiga masih turun, tapi kecekungannya sekarang ke atas. Lalu yang bagian keempat naik dan cekung ke atas. Nah, itu keterangannya. Kembali ke pertanyaan titik 0,0 tuh kalau kita pakai istilah titik belok, itu cocok apa enggak? Kalau naik dan cekung kan melihat grafik ini cocok ya. Naik, tapi asosiasi atau imajinasi Anda tuh apa gitu loh. Kurva ini Anda anggap sebagai apa? Jadi naik, turun, cekung itu. Mungkin ini Anda anggap sebagai permukaan tanah atau bukit gitu ya. Tapi dilihat dari atas atau dari samping? Dari samping. Dari samping, dari depan gitu ya. Dilihat dari depan, bukan dilihat dari udara, dari atas gitu ya. Jadi Anda ngelihat Tangkuban Perahu dari arah selatan gitu, itu maksudnya dari depan atau dari samping itu seperti itu. Kalau dilihat dari udara kan lain lagi gitu ya. Nah ini melihat permukaan dilihat dari suatu titik di permukaan juga gitu, dari kejauhan gitu ya. Nah sekarang cocok nggak titik 0,0 itu disebut titik belok? Kalau Anda membayangkan orang nanjak gitu ya. Ini ada orang nanjak gitu ya. Nanjak sampai di puncak lalu turun kan. Jadi naik ke puncak gunung gitu. Lalu turun sampai di lembah naik gitu kan. Kan seperti itu. Nah, apakah itu cocok namanya titik belok? Emang berbelok di situ? Enggak kan? Gitu. Makanya kita pakai titik infleksi gitu ya. Karena artinya inflection tuh bukan berbelok sebetulnya. Tapi saya juga tidak tahu terjemahan tepatnya. Ada alternatif lain melihat kurva ini sebagai lintasan sirkuit gitu ya. Jadi bayangkan sirkuit balapan tapi dilihat dari udara, dilihat dari atas. Oke? Jadi ini bayangkan seperti jalan dilihat dari atas. Apakah titik belok tepat? Kita nggak tahu juga. Ikuti arah panah lagi dari kiri ke kanan. Bayangkan Anda naik sepeda sekarang. Lintasannya kurva itu. Waktu di sini, di posisi pertama ini, di titik A ini, itu Anda bersepeda, ngikuti jalan ini, sepedanya kira-kira sedang ngapain? Sedang lurus atau sedang apa?
Ada yang jawab? Belok Belok. Ya kan? Belok ke kanan. kanan. Nah, kalau di titik B 0,0 itu belok apa lurus? Lurus. Justru lurus. Lurus. Justru tidak berbelok kan? Sebelumnya belok kanan, di sini masih belok kanan nih. Tapi lewat titik 0 sudah belok kemana itu? Kiri. Ke kiri, walaupun beloknya sedikit banget gitu ya. Tapi di titik B sendiri, lurus itu. Kalau Anda bayangkan posisi stang, di titik A tuh stangnya agak belok kanan kan. Di titik C belok kiri. Di titik B tuh stangnya tegak lurus ke badan kita. Jadi betul-betul posisi roda itu mengarah ke depan ya. Lurus ya. Jadi titik belok tuh dari mana saya nggak tahu. Apakah kurva ini dianggap lintasan dari atas, titik belok tidak tepat. Apakah ini dianggap permukaan tanah atau bukit, dilihat dari depan, titik belok juga tidak tepat ya. Saya nggak tahu sejarahnya titik belok tuh dari mana, tapi bahasa Inggrisnya sebetulnya inflection point. Di SMA tuh kadang-kadang ada buku bilingual ya. Ada yang sekolahnya pakai bahasa Inggris gitu campur gitu bilingual. Ada buku-buku penerbit Indonesia ya yang bilingual, sebelah halamannya tuh jadinya sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang buku bilingual kita tuh lucu gitu. Jadi karena sudah sekian tahun pakai bahasa Indonesia, ada titik belok, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kira-kira diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi seolah-olah bahasa Indonesianya duluan gitu. Jadi istilah bahasa Inggrisnya tuh terjemahan dari bahasa Indonesia. Dan ada tuh buku bilingual yang menerjemahkan titik belok ke bahasa Inggris. Jadinya bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Ada yang jago bahasa Inggrisnya? Turning point bukan Pak? Nah, kamu pernah lihat itu atau nebak barusan? Nebak barusan aja Pak. Iya, memang itu saya pernah baca itu. Turning point itu nggak tahu itu kalau dibaca oleh orang yang berbahasa Inggris, kebetulan ketemu buku kita yang bilingual itu, bisa tertawa terbahak-bahak itu. Nggak ada itu turning point itu. Dalam matematika, dalam kalkulus gitu ya. Ya, inflection point gitu ya. Jadi jangan sampai itu ya, kita menerjemahkan lalu ketika menerjemahkan kembali jadinya dapat istilah lain gitu ya. Oke. Nah, terus boleh nggak kalian pakai tetap istilah titik belok? Boleh ya, nggak apa-apa deh gitu ya. Ini cerita aja kok barusan gitu ya. Itu bukan istilah yang tepat sebetulnya secara interpretasinya. Tapi ya sudah, kadung sudah terlanjur, silahkan kalau masih mau dipakai. Soal latihan, tentukan pada selang mana grafik fungsi f naik atau turun. Jadi rumusnya diberikan seperti ini. Di mana dia naik, di mana dia turun, udah bisa tadi. Lalu tentukan pula di mana dia cekung ke atas dan cekung ke bawah. Serta titik belok. Tuh saya juga masih pakai. Ya daripada gitu ya, kalian nanti malah nggak terbiasa dengan istilah titik infleksi ya. Udahlah kita pakai juga titik belok, nggak apa-apa. Oke, soal pertama, rumus fungsi diberikan, tentukan di mana fungsi itu naik dan turun, atau turun, di mana pula dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dan titik beloknya di mana. Yang kedua soal aplikasi, soal cerita gitu ya. Air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik. Masih ingat? Soal itu tampak depannya seperti ini gitu ya, air dituangkan.
dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Seingat saya pakai informasi yang sama ya. Waktu itu juga lajunya sebesar ini. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, rasanya ini sama nih, lebar, tinggi tangki dan jari-jarinya ya, sama. Nah, sekarang kita membahas fungsi ini secara keseluruhan. Ini hati-hati nih, T-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai berapa nih? Sampai penuh ya. Sampai air penuh. Tentunya nggak ngocor terus kan? Nah, selidiki kemonotonan dan kecekungan grafiknya. Paham ya soalnya ya? Memahami soal cerita ini tidak terlalu sulit kan? Waktu itu saya tanya, di awal-awal naik dengan cepat apa atau dengan lambat? Dengan cepat pertama ya. Jadi yang pasti HT bertambah terus. Jadi fungsinya naik terus deh kayaknya. Tapi cekungnya gimana nih? Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Seingat saya ini slide terakhir. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik-baik saja semua, aman-aman saja. Daftar hadir sudah bisa diisi pukul 10.30, tapi sekarang belum 10.30, maaf. 10.28, nanti 2 menit lagi bisa kalian isi ya. Di chat juga tidak ada pertanyaan. Yang nyala videonya Faras, Najmi, Hanina, Brian, Aditya. Wah, pada menyalakan sekarang. Oke, kita lihat di together mode. Ada 10 bertambah terus. Itu siapa yang tangannya menutup tuh Karen ya? Oke. Lalu Ida Ayu, Jessica. Ya, Ray, saya hafal beberapa wajah tapi belum semua ya. Coba kalau saya panggil, ini siapa? Sebentar. Large Gallery. Fadlan ya, itu berkacamata Fadlan. Amelia Nur Fajra sedang menatap layar atau langit tuh. Siti Saroh. Arif Laksana. Aulia Firdausya, Margarita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya berakhir 1 menit lagi. Kalau ada, masih ada kesempatan, silakan ajukan pertanyaan. Besok tutorial ya, seperti biasa. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan. Jadi baik-baik saja, aman-aman saja semua. Syukurlah kalau memang demikian. Saya akan akhiri kuliahnya di sini ya. Gitu ya. Sampai ketemu besok. Oke, mana suaranya? Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.